Rizky menatap hamparan sawah yang membentang di sisi jalan, di bawah langit senja yang mulai dihiasi rona jingga. Rencana perjalanannya dari kota besar menuju kampung halamannya di pedalaman Jawa Timur seharusnya sudah selesai sejak beberapa jam yang lalu. Tapi nasib berkata lain. Sudah 1 jam ia terdampar di tengah jalan raya yang sepi, di sebuah daerah yang tidak ia kenal sama sekali. Mobilnya, sebuah sedan tua yang setia menemaninya, tiba-tiba mogok. Mesinnya mengeluarkan bunyi aneh, lalu hening. Rizky, yang tidak terlalu paham mesin, hanya bisa pasrah. Setelah mencoba segala cara, mulai dari memukul-mukul mesin, mengecek kabel, hingga berdoa, Rizky akhirnya menyerah. Ia tahu, di tempat ini, sinyal ponsel adalah barang langka. Bahkan untuk menelepon bengkel pun ia tidak bisa. Ia mematikan mesin, menyalakan lampu hazard, lalu duduk di jok kemudi, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Perutnya mulai keroncongan, dan rasa cemas mulai merayap. Ia berpikir, bagaimana jika ada preman atau orang jahat yang lewat? Ia hanya sendiri. Setelah berdiam diri selama beberapa menit, Rizky memutuskan untuk keluar dari mobil. Ia membawa tas punggung kecilnya, berisi sebotol air dan bekal makanan ringan. Langkahnya mantap menyusuri jalan aspal yang sepi, berharap menemukan pemukiman penduduk atau warung kopi. Saat ia berjalan, azan maghrib mulai berkumandang. Suara azan itu terdengar samar, terbawa angin senja. Rizky merasa hatinya sedikit tenang. Ia tahu, di mana ada suara azan, di situ pasti ada kehidupan. Ia mengikuti sumber suara itu, yang membawanya masuk ke sebuah jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Di ujung jalan setapak, ia melihat sebuah bangunan tua yang terlihat sangat kuno. Bangunan itu adalah sebuah masjid. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, atapnya ditumbuhi lumut, dan beberapa bagian kayunya tampak lapuk dimakan usia. Tidak ada lampu yang menyala, dan suasana di sekitarnya terasa sunyi, seolah-olah masjid itu sudah lama ditinggalkan. Namun, suara azan tadi jelas berasal dari sini. Rizky merasa lega. Meskipun masjid itu terlihat menyeramkan, ia tidak peduli. Solat lebih penting. Ia mempercepat langkahnya, memasuki halaman masjid yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di halaman masjid itu, ia melihat seorang kakek tua yang sedang duduk di kursi kayu, membersihkan pelataran dengan sapu lidi. Kakek itu mengenakan peci putih dan sarung lusuh. Wajahnya teduh, dengan senyum tipis yang ramah. "Assalamualaikum, Kek," sapa Rizky. "Waalaikumsalam, Nak." "Baru datang?" "Ya," jawab kakek itu, suaranya pelan dan berwibawa. "Iya, Kek. Mobil saya mogok di depan. Saya mau numpang sholat maghrib," jelas Rizky. Kakek itu mengangguk. "Silakan. Kami baru mau memulai sholat berjamaah." "Ayo, Nak, wudhu dulu di sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah tempat wudhu yang berada di samping masjid. Rizky merasa bingung. "Kami? Memang ada yang lain, Kek?" tanyanya. Kakek itu tersenyum misterius. "Ada, Nak. Tunggu saja, mereka sebentar lagi datang," jawabnya. Rizky tidak ambil pusing. Mungkin kakek ini adalah penjaga masjid, dan ia sedang menunggu jamaah dari kampung terdekat. Rizky pun segera bergegas mengambil wudhu. Air yang keluar dari keran terasa sangat sejuk, membersihkan rasa lelah dan debu yang menempel di tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali ke halaman masjid. Kakek itu masih di tempatnya, menatap ke arah jalan setapak yang ia lewati tadi. Tiba-tiba, Rizky merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang aneh, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak di sekitarnya. Saat ia menoleh, matanya membelalak. Dari arah jalan setapak, muncul beberapa sosok berjubah putih. Mereka tidak berjalan, melainkan meluncur dengan gerakan yang sangat cepat dan tanpa suara. Rizky tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas,
karena wajah mereka tertutup bayangan jubah. Sosok-sosok itu melintas di depannya begitu cepat, masuk ke dalam masjid. Rizky merasa merinding, namun rasa penasarannya lebih besar. Ia menoleh ke arah kakek penjaga, yang masih tersenyum. "Ayo, nak. Jangan takut. Mereka sudah siap sholat," kata kakek itu dengan tenang. Rizky menelan ludah. Ia mencoba berpikir positif, mungkin itu adalah rombongan santri atau jamaah dari kampung yang terburu-buru. Ia pun mengikuti kakek itu masuk ke dalam masjid. Di dalam, suasana terasa sangat sejuk, meskipun tidak ada kipas angin atau AC. Lampu-lampu minyak kecil menerangi ruangan, menciptakan nuansa yang remang-remang. Rizky melihat sosok-sosok berjubah putih itu sudah membentuk syaf di depan, siap untuk sholat. Mereka berbaris dengan rapi, tanpa ada celah sedikit pun. Gerakan mereka sangat sinkron, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Kakek penjaga berdiri di depan, menjadi imam. Allahu Akbar, suara kakek penjaga memulai sholat. Rizky pun mengikuti. Selama sholat, Rizky merasa ada yang aneh. Ia tidak mendengar suara gerakan kaki atau desah napas dari jamaah di depannya. Bahkan, gerakan mereka saat rukuk dan sujud sangat cepat, tetapi sempurna. Tubuh mereka seolah-olah tidak memiliki masa. Rizky mencoba untuk tetap fokus, tetapi pikirannya terus bertanya-tanya. Siapakah mereka? Mengapa mereka begitu aneh? Sholat selesai. Rizky mengucap salam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun jamaah berjubah putih itu sudah tidak ada. Mereka menghilang secepat mereka datang. Hanya ada Rizky dan kakek penjaga di dalam masjid. Rizky menatap kakek itu dengan bingung. "Kek, mereka kemana?" tanyanya. Kakek itu hanya tersenyum. "Mereka sudah kembali ke tempat mereka, nak. Alhamdulillah, amalanmu sudah cukup, nak. Jangan takut," jawabnya, memberikan sebuah amplop kecil dari balik jubahnya. Rizky membuka amplop itu, di dalamnya terdapat sebuah kertas tua. Kertas itu berisi tulisan Arab gundul yang tidak bisa ia baca. "Apa ini, Kek?" tanyanya. "Itu adalah kenang-kenangan dariku. Simpan baik-baik, nak. Suatu saat nanti, kau akan tahu maknanya," jawab kakek itu. "Satu hal lagi, masjid ini selalu ramai setiap sholat maghrib. Tapi tidak semua orang bisa melihat siapa yang sholat di sini." Kakek itu berdiri, menepuk bahu Rizky dengan lembut, lalu berjalan keluar dari masjid. Rizky mengikutinya, namun saat ia sampai di halaman, kakek itu sudah tidak ada. Hilang, seperti jamaah berjubah putih tadi. Rizky berdiri terpaku, memegang kertas tua di tangannya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia baru saja sholat berjamaah dengan sesuatu yang bukan manusia. Pikiran Rizky dipenuhi pertanyaan saat ia berjalan kembali ke mobilnya. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu hanya halusinasi karena kelelahan? Tetapi, ia memegang kertas tua itu. Kertas itu terasa nyata. Sesampainya di mobil, Rizky melihat ada seorang pemuda desa yang sedang mencoba memperbaiki mesinnya. "Assalamualaikum, Mas," sapa pemuda itu. "Saya lihat mobilnya mogok. Sini saya bantu." Rizky mengucap syukur. Pemuda itu bernama Anton. Ia adalah seorang mekanik amatir di desa terdekat. Dengan bantuan Anton, mobil Rizky akhirnya bisa menyala kembali. Sambil bekerja, Rizky menceritakan pengalamannya di masjid tua. Anton hanya tertawa. "Masjid yang mana, Mas?" "Di sini tidak ada masjid di tengah hutan, adanya masjid di tengah desa," kata Anton. Rizky terkejut. "Masjid yang itu, yang di sana," ucapnya sambil menunjuk jalan setapak. "Itu sudah lama sekali ditinggalkan, Mas. Sudah puluhan tahun. Tidak ada yang pernah masuk ke sana lagi," kata Anton, raut wajahnya berubah serius. "Kecuali orang-orang yang tersesat atau orang yang ingin mencoba keberaniannya."
Rizky terdiam. Tapi saya sholat di sana, Mas. Tadi ada kakek penjaga dan beberapa orang sholat berjamaah dengan saya, ucapnya, suaranya bergetar. Anton hanya menggelengkan kepala, senyumnya menghilang. Sudahlah, Mas. Mungkin Mas sudah sangat kelelahan. Ayo, Mas pulang saja. Hati-hati di jalan. Rizky mengangguk. Ia membayar Anton, lalu menyalakan mobilnya. Ia meninggalkan Anton yang berdiri di pinggir jalan, menatapnya dengan tatapan aneh. Rizky merasa dingin. Kejadian di masjid itu terasa semakin tidak masuk akal. Malam itu, Rizky mencari penginapan di kota terdekat. Di sebuah hotel kecil, ia mencoba untuk menenangkan diri. Namun, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada sosok-sosok berjubah putih itu. Mereka tidak bersuara. Gerakan mereka begitu cepat. Dan kakek penjaga yang menghilang. Ia mengeluarkan kertas tua yang diberikan kakek itu. Ia mencoba mencari tahu arti tulisan Arab gundul di dalamnya. Namun, ia tidak bisa. Ia memotretnya dengan ponselnya, lalu mengirimkannya kepada seorang teman yang pandai bahasa Arab. Namun, temannya tidak bisa membaca tulisan itu. Temannya mengatakan bahwa tulisan itu bukan tulisan Arab biasa, melainkan tulisan kuno yang sangat langka. Rizky merasa gelisah. Ia memutuskan untuk tidur. Namun, saat ia memejamkan mata, ia kembali melihat sosok-sosok berjubah putih itu. Mereka sholat, namun wajah mereka yang pucat dan mata kosong terlihat jelas. Mereka menatapnya, bibir mereka bergerak-gerak mengucapkan lafal-lafal yang tidak jelas. Rizky mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Rizky duduk di ranjang, menatap kegelapan. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kejadian di masjid tua itu. Ia harus mencari tahu. Ia harus kembali. Pagi harinya, ia sarapan di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Ia bertanya kepada pemilik warung tentang masjid tua itu. Pemilik warung, seorang ibu-ibu paruh baya, menatapnya dengan heran. Masjid yang mana, Nak? Tanyanya. Rizky menggambarkan masjid itu. Ibu itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada masjid di sana, Nak. Sudah puluhan tahun tempat itu kosong, ucapnya. Rizky frustrasi. Mengapa tidak ada orang yang tahu tentang masjid itu? Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia kembali ke mobilnya, menatap peta. Ia memutuskan untuk mencari desa terdekat, di mana Anton tinggal. Ia ingin menanyakan tentang kakek penjaga masjid. Sesampainya di desa, ia bertanya kepada beberapa warga. Kakek penjaga masjid? Tidak ada penjaga masjid, Nak, kata seorang bapak tua. Masjid itu sudah tidak terurus sejak puluhan tahun yang lalu, setelah meninggalnya seorang ulama besar. Rizky merasa bingung. Ulama besar? Siapa namanya, Pak? Tanyanya. Bapak itu berpikir sejenak. Namanya, saya lupa. Tapi katanya beliau adalah orang yang sangat sakti. Ia membuat perjanjian dengan jin-jin muslim untuk menjaga masjid itu. Katanya, kalau ada orang yang imannya kuat, ia akan bertemu dengan mereka, jelas bapak itu. Rizky terkejut. Jin muslim? Jadi, saya, sholat berjamaah dengan jin muslim? Tanyanya, suaranya bergetar. Bapak itu hanya mengangguk. Kalau kamu bertemu dengan mereka, berarti kamu adalah orang yang beruntung, Nak. Mereka tidak akan muncul di hadapan orang sembarangan, katanya, lalu melanjutkan aktivitasnya. Rizky terdiam. Ia baru saja sholat berjamaah dengan jin muslim. Dan kakek penjaga yang ia temui adalah ulama besar itu? Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus merasa takut atau merasa bersyukur. Ia telah diberi petunjuk yang sangat tidak biasa.
Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang masjid itu dan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Rizky kembali ke mobilnya, pikirannya berkecamuk. Informasi dari bapak tua di desa itu seolah membuka tabir misteri yang selama ini menyelimutinya. Solat berjamaah dengan jin muslim? Kakek penjaga yang ternyata adalah ulama yang sudah meninggal? Seluruh kejadian di masjid tua itu kini terasa masuk akal, tetapi dalam cara yang paling tidak biasa. Rasa takutnya berganti menjadi rasa ingin tahu yang membara. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Tujuan pertamanya adalah mencari seseorang yang bisa membaca tulisan kuno di kertas yang diberikan kakek itu. Ia tahu, tulisan itu bukan tulisan Arab biasa, jadi ia butuh ahli. Rizky mengendarai mobilnya ke kota besar terdekat, mencari perpustakaan umum atau lembaga pendidikan Islam yang mungkin memiliki ahli filologi atau sejarawan. Setelah bertanya ke sana kemari, ia menemukan sebuah madrasah tua yang terkenal karena koleksi manuskrip kunonya. Di madrasah itu, Rizky bertemu dengan seorang ustaz yang sudah beruban, bernama Ustaz Hamzah. Rizky menunjukkan kertas tua itu. Ustaz Hamzah menerima kertas itu dengan hati-hati. Ia memakai kacamata baca, lalu mulai meneliti tulisan gundul yang ada di sana. Wajahnya yang tenang perlahan berubah menjadi ekspresi kaget. Tangannya yang keriput sedikit bergetar. Mas dapat kertas ini dari mana? Tanya Ustaz Hamzah, suaranya pelan dan penuh keheranan. Rizky menceritakan semua kejadian di masjid tua, dari mobilnya yang mogok, pertemuannya dengan kakek penjaga, solat berjamaah dengan sosok-sosok berjubah putih, hingga pertemuan dengan warga desa yang mengatakan masjid itu sudah lama tidak terurus dan kakek itu sudah meninggal. Ustaz Hamzah mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mengangguk, matanya menyorotkan pemahaman yang mendalam. Apa yang Mas alami, itu adalah karunia, Nak. Tidak semua orang bisa mengalami hal seperti itu, katanya. Tulisan ini adalah naskah kuno yang berisi ikrar, sebuah perjanjian. Ia mengambil pena dan kertas kosong, lalu mulai menerjemahkan tulisan itu dengan hati-hati. Tulisan ini menceritakan tentang sebuah masjid yang dibangun di atas tanah suci. Masjid itu didirikan oleh seorang ulama besar yang memiliki karamah, bernama Syekh Mahmud Al-Fatih. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, jantungnya berdegup kencang. Naskah ini menjelaskan bahwa Syekh Mahmud, dengan seizin Allah, membuat perjanjian dengan sekelompok jin muslim yang saleh. Para jin ini berjanji akan menjaga masjid itu dari kerusakan dan niat jahat, serta membantu orang-orang yang tersesat di jalan. Sebagai imbalannya, mereka meminta izin untuk menggunakan masjid itu sebagai tempat ibadah mereka. Mereka akan selalu solat berjamaah di sana setiap waktu solat, terutama saat maghrib, karena itu adalah waktu di mana alam manusia dan jin saling tumpang tindih. Ustaz Hamzah berhenti sejenak, menatap Rizky dengan tatapan penuh arti. Syekh Mahmud sendiri adalah kakek penjaga masjid itu. Ia adalah orang yang Mas temui. Ia tidak pernah meninggalkan tempat itu, bahkan setelah wafat. Rohnya, dan mungkin juga para jin itu, masih terus menjaga masjid. Rizky merasakan sensasi merinding yang menjalar di sekujur tubuhnya. Semua teka-teki itu mulai terhubung. Jadi, kakek yang ia temui adalah Syekh Mahmud, ulama yang meninggal puluhan tahun lalu, dan jamaah yang aneh itu adalah jin-jin muslim yang saleh. Mereka solat di masjid yang sama dengannya, tetapi di alam yang berbeda. Masjid ini adalah tempat yang sangat istimewa, lanjut Ustaz Hamzah. Para jin itu tidak sembarangan menampakkan diri. Mereka akan menunjukkan diri hanya kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, iman yang kuat, dan niat yang tulus. Mas dipilih. Rizky merasa bingung. Dipilih untuk apa, Ustaz? Tanyanya. Untuk melanjutkan ikatan ini, jawab Ustaz Hamzah. Naskah ini menyebutkan bahwa Syekh Mahmud telah mencari seorang pewaris yang bisa melanjutkan tugasnya sebagai
penjaga masjid, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Seseorang yang bisa menjaga kesucian tempat itu dan menjadi jembatan antara dua alam. Ustaz Hamzah menyerahkan kembali kertas itu. Simpan baik-baik, nak. Ini adalah amanah. Naskah ini adalah bukti bahwa Mas telah diterima oleh mereka. Keberadaan Mas di sana saat itu bukanlah kebetulan, melainkan takdir. Rizky keluar dari madrasah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus merasa takut atau bangga. Selama ini, ia hanya seorang musafir biasa. Sekarang, ia membawa amanah yang sangat besar. Ia adalah pewaris Syekh Mahmud. Ini bukan lagi sekadar cerita horor, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdir ini. Ia harus kembali ke masjid itu, kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dengan tekad yang baru, Rizky mengarahkan mobilnya kembali ke jalan yang membawanya ke masjid tua. Perjalanan yang dulunya terasa mencekam, kini terasa penuh makna. Ia tidak lagi melihat jalan setapak itu sebagai jalan menuju bahaya, melainkan sebagai jalan menuju takdirnya. Ia merasa tidak takut lagi. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan keinginan untuk memahami lebih dalam. Setibanya di desa, Rizky menghentikan mobilnya di depan sebuah warung kopi. Ia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Syekh Mahmud. Ia bertanya kepada seorang warga yang kebetulan sedang duduk santai, seorang kakek tua bernama Pak Mamat. "Mas mencari siapa?" tanya Pak Mamat. "Saya mencari tahu tentang Syekh Mahmud, Pak. Katanya beliau adalah ulama besar yang dulu menjaga masjid di sana," jawab Rizky, sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang menuju hutan. Wajah Pak Mamat berubah suram. "Syekh Mahmud, beliau sudah lama sekali wafat, nak," katanya. "Saya masih kecil waktu itu, tapi saya ingat, beliau sangat dicintai dan dihormati. Beliau adalah penjaga masjid di hutan itu. Namun, sejak beliau wafat, tidak ada lagi yang berani masuk ke sana. Banyak kejadian aneh yang terjadi." Rizky merasakan hatinya berdegup kencang. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Ia ingin memastikan sesuatu. "Pak, saya mau tanya, apakah Bapak pernah melihat foto Syekh Mahmud?" Pak Mamat mengangguk. "Tentu. Ada di rumah saya." "Ikutlah," ajaknya. Rizky mengikuti Pak Mamat ke rumahnya. Di ruang tamu, Pak Mamat menunjukkan sebuah album foto tua yang sudah usang. Ia membuka halaman demi halaman, dan akhirnya berhenti di sebuah foto hitam putih yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan seorang kakek tua yang sedang duduk di depan sebuah masjid tua. Wajahnya teduh, dengan senyum tipis yang ramah. Kakek itu mengenakan peci putih dan sarung lusuh. Rizky terdiam, menatap foto itu dengan nanar. Itu adalah kakek penjaga yang ia temui. Persis sama. "Ini adalah Syekh Mahmud," kata Pak Mamat. "Beliau adalah sosok yang sangat berkarisma. Katanya, beliau bisa berkomunikasi dengan bangsa jin." Rizky menelan ludah. Jadi, benar. Kakek penjaga yang ia temui di masjid itu adalah roh Syekh Mahmud. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seorang ulama besar yang sudah wafat. Itu bukanlah halusinasi. Itu adalah kenyataan. "Mas kenapa mencari Syekh Mahmud?" tanya Pak Mamat. Rizky tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya penasaran, Pak. Saya mendengar ceritanya dan ingin tahu lebih banyak," jawabnya, mencoba menghindari kebenaran. Pak Mamat mengangguk. "Kalau mau tahu lebih banyak, coba ke makamnya, nak. Makamnya ada di belakang masjid." Katanya, beliau ingin makamnya tetap dekat dengan masjid yang ia cintai. Setelah berterima kasih kepada Pak Mamat, Rizky kembali ke mobilnya. Ia tahu, ia harus kembali ke masjid itu. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus memastikannya. Ia kembali ke jalan setapak yang menuju hutan. Kali ini,
Ia tidak merasakan ketakutan, melainkan rasa hormat yang mendalam. Rizky memasuki halaman masjid yang kini terlihat lebih bersih, seolah-olah ada yang merawatnya. Ia berjalan pelan, memasuki masjid. Di dalam, suasana terasa sangat sunyi, namun damai. Ia melihat ke arah mimbar, tempat kakek penjaga sholat. Ia menyentuh mimbar itu, merasakan energi yang aneh. Seolah-olah, ada sesuatu yang memanggilnya. Ia mengingat perkataan Pak Mamat tentang makam Syekh Mahmud yang berada di belakang masjid. Ia pun berjalan ke belakang masjid, melewati semak belukar yang kini terlihat lebih terawat. Di sana, ia melihat sebuah makam sederhana, dengan nisan yang terbuat dari batu. Nisan itu bertuliskan nama, Syekh Mahmud Al-Fatih. Rizky berdiri di depan makam itu, hatinya dipenuhi rasa haru. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan sosok yang sangat dihormati ini. Ia membacakan doa untuk Syekh Mahmud, memohon ampunan dan rahmatnya. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. Di sampingnya, berdiri sosok berjubah putih, transparan, dengan wajah yang terlihat jelas. Wajahnya teduh, tersenyum ke arahnya. Itu adalah kakek penjaga. Assalamualaikum, Nak. Suara kakek penjaga terdengar sangat pelan, namun jelas. Aku sudah menunggumu. Rizky tidak takut. Ia tersenyum. Waalaikumsalam, Kek. Saya datang, jawabnya. Kakek itu mengangguk. Ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Kakek penjaga itu menunjuk ke arah mimbar di dalam masjid. Tiba-tiba, tubuhnya memudar dan menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Rizky terdiam, menatap tempat kakek itu berdiri. Ia tahu, ia harus kembali ke mimbar itu. Ia harus mencari rahasia yang tersembunyi di bawahnya. Rahasia yang akan menjelaskan segalanya. Rizky berjalan kembali ke dalam masjid. Ia menuju mimbar, tempat yang ditunjuk oleh kakek penjaga. Ia melihat dengan teliti, mencari sesuatu yang aneh. Ia menyentuh lantai di bawah mimbar. Ada beberapa papan kayu yang terlihat sedikit longgar. Ia mencoba mengangkatnya. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil mengangkat papan itu. Di bawahnya, terdapat sebuah tangga kayu yang gelap, mengarah ke sebuah ruang bawah tanah. Rizky mengeluarkan senter dari tasnya. Ia menuruni tangga itu dengan hati-hati. Udara di bawah tanah terasa dingin dan pengap. Di ujung tangga, ia melihat sebuah ruangan kecil. Di tengah ruangan itu, ada sebuah peti kayu tua yang sudah berdebu. Rizky berjalan mendekat, membersihkan debu dari peti itu. Ia membuka peti itu dengan perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah naskah kuno yang sangat tebal, terbuat dari kulit hewan, dan sebuah tasbih tua yang sudah pudar warnanya. Naskah itu adalah buku harian Syekh Mahmud. Di dalamnya, ia menceritakan semua perjalanannya, ilmunya, dan perjanjiannya dengan para jin muslim. Rizky membaca naskah itu dengan hati-hati, kata demi kata. Ia menemukan jawabannya. Ia menemukan kebenaran. Semua yang terjadi padanya, semua mimpi buruknya, semua perasaan yang tidak nyaman yang ia rasakan, kini memiliki arti. Ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menemukan masjid ini, untuk bertemu dengan Syekh Mahmud, dan untuk melanjutkan perjanjian suci itu. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa damai. Ia merasa diberkati. Ia adalah pewaris Syekh Mahmud, penjaga masjid, dan jembatan antara dua alam. Ia tidak akan lari dari takdir ini. Di dalam ruang bawah tanah yang remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya senter dari ponselnya, Rizky membaca naskah kuno itu dengan saksama. Setiap halaman yang ia balik terasa seperti membuka rahasia yang telah terkunci selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Naskah itu adalah buku harian Syekh Mahmud Al-Fatih, dan di dalamnya, tertulis sebuah kebenaran yang jauh lebih kompleks dari sekadar cerita rakyat.
Syekh Mahmud, ulama yang karismatik dan dihormati, telah mendirikan masjid itu di atas tanah yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Ia menulis bahwa tanah itu adalah tempat bertemunya dua dimensi, alam manusia dan alam jin. Berkat kesalehan dan ilmu spiritualnya, Syekh Mahmud dapat berkomunikasi dengan bangsa jin, khususnya dengan sekelompok jin muslim yang saleh dan taat beribadah. Jin-jin ini adalah keturunan dari jin yang pernah hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan telah memeluk Islam. Mereka sangat mencintai ibadah dan mendambakan tempat yang suci untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mahmud, dengan izin dan bimbingan Allah, membuat sebuah perjanjian dengan mereka. Perjanjian itu sangat sederhana. Para jin akan menjaga masjid dan seluruh area di sekitarnya dari kerusakan dan niat jahat. Mereka akan melindungi para musafir yang tersesat dan beristirahat di sana. Sebagai imbalannya, mereka diizinkan untuk beribadah di dalam masjid, berdampingan dengan manusia. Rizki membaca bagaimana Syekh Mahmud menjelaskan sholat berjamaah dengan para jin. Para jin itu tidak menampakkan diri di hadapan orang yang imannya lemah atau hatinya kotor. Mereka hanya akan terlihat oleh orang-orang yang memiliki niat tulus dan hati yang bersih. Rizki menyadari, ia telah lulus ujian itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa sholat maghrib di masjid tua itu adalah sebuah ujian spiritual. Naskah itu juga menjelaskan alasan mengapa para jin itu bergerak begitu cepat dan tidak mengeluarkan suara. Syekh Mahmud menjelaskan bahwa itu adalah sifat dasar dari dimensi mereka. Gerakan mereka cepat karena mereka adalah makhluk cahaya, dan suara mereka tidak terdengar karena getaran suara mereka berada di frekuensi yang berbeda dengan manusia. Rizki merasa hatinya damai. Semua keanehan yang ia saksikan kini memiliki penjelasan yang logis, setidaknya dalam kerangka spiritual. Namun, naskah itu tidak hanya berisi cerita damai. Ada bab-bab yang menceritakan tentang tantangan yang dihadapi Syekh Mahmud. Ia menulis tentang jin-jin jahat, jin kafir, yang sering mencoba merusak masjid, mencoba membatalkan perjanjian suci itu. Syekh Mahmud selalu berhasil mengusir mereka dengan doa dan zikir. Namun, ia juga menulis tentang sebuah ramalan. Ramalan itu menyebutkan bahwa suatu hari nanti, saat Syekh Mahmud tidak lagi ada, seorang pewaris akan datang. Pewaris ini harus memiliki iman yang kuat dan hati yang tulus untuk melanjutkan tugasnya, menjaga masjid dari jin-jin jahat dan memastikan perjanjian itu tetap berlaku. Jika tidak ada pewaris, maka masjid itu akan jatuh ke tangan jin-jin jahat, yang akan mengubahnya menjadi tempat yang gelap dan penuh maksiat. Rizki menutup naskah itu, tangannya bergetar. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya seorang musafir yang tersesat. Ia adalah pewaris Syekh Mahmud. Takdir membawanya ke sini, ke masjid ini, untuk melanjutkan tugas suci yang ditinggalkan oleh seorang ulama besar. Ia tahu, ia tidak bisa lari. Ia harus menerima takdirnya. Ia mengambil tasbih tua di samping naskah itu. Tasbih itu terasa hangat di tangannya, seolah-olah memiliki energi spiritual yang kuat. Rizki bangkit dari duduknya. Ia merasa tidak takut lagi. Ia merasa kuat. Ia telah diberkati dengan amanah yang besar. Ia kembali ke atas, ke dalam masjid yang sekarang terasa sangat familiar baginya. Ia duduk di mimbar, tempat ia sholat berjamaah dengan para jin. Ia memejamkan mata, memegang tasbih itu. Ia merasa ada aura dingin di sekitarnya. Bukan aura yang menakutkan, melainkan aura yang menenangkan. Ia bisa merasakan kehadiran mereka. Kehadiran para jin muslim yang saleh. Rizki memutuskan untuk menginap di masjid malam itu. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi, dan ia merasa bahwa ia harus tetap berada di sana, menjalankan takdirnya. Ia menggelar sajadah, bersiap untuk sholat Isya. Ia merasa damai, tetapi di saat yang sama, ia merasa waspada. Ia tahu, ujiannya belum selesai. Saat ia memulai sholat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk.
Bukan hawa dingin biasa, melainkan hawa dingin yang penuh dengan niat buruk. Rizky mencoba untuk tetap fokus, namun ia mendengar bisikan-bisikan jahat di sekitarnya. Bisikan itu mencoba mengganggunya, mengalihkan fokusnya dari sholat. Kau tidak pantas di sini, Rizky, bisikan itu terdengar. Kembalilah ke tempatmu. Tempat ini bukan untuk manusia. Rizky mencoba mengabaikan bisikan itu. Ia melanjutkan sholatnya, memohon perlindungan kepada Allah. Namun, bisikan itu semakin kuat. Mereka berbisik tentang dosa-dosanya, tentang masa lalu kelamnya. Mereka mencoba mematahkan mentalnya, mencoba membuatnya ragu pada keimanannya. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya musafir biasa. Mereka tidak akan menerimamu. Bisikan itu semakin jelas. Serahkan tempat ini kepada kami. Kami akan memberimu kekayaan, kekuasaan, apapun yang kau inginkan. Rizky merasakan ketakutan merayap. Ia merasakan kehadiran yang jahat, yang berbeda dari aura para jin muslim. Ini adalah kehadiran yang penuh kebencian, penuh niat jahat. Ia tahu, ini adalah ujian. Ujian dari jin-jin kafir yang mencoba merebut masjid ini. Mereka mencoba menggodanya, memintanya untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang lain. Hawa dingin yang menenangkan. Ia mendengar suara-suara yang sangat pelan, tetapi penuh kasih. Suara-suara itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suara-suara itu adalah suara para jin muslim yang menemaninya. Mereka datang untuk membantunya. Mereka datang untuk melindunginya. Rizky merasa kekuatannya kembali. Ia tidak lagi mendengar bisikan jahat. Ia hanya mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para jin muslim. Ia melanjutkan sholatnya dengan khusyuk. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ia dilindungi. Sholatnya selesai. Ia mengucap salam. Ia membuka mata. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi ia bisa merasakan keberadaan mereka. Ia bisa merasakan kehadiran para jin muslim yang telah membantunya. Terima kasih, bisiknya, suaranya pelan dan penuh rasa syukur. Ia memutuskan untuk tidur di dalam masjid. Ia menggelar sajadah di sudut ruangan, di samping mimbar. Ia membaca doa sebelum tidur, memohon perlindungan kepada Allah. Ia memejamkan mata, memegang tasbih di tangannya. Ia merasa damai. Ia merasa aman. Malam itu, ia bermimpi. Ia bermimpi melihat Syekh Mahmud. Syekh Mahmud tersenyum kepadanya, mengangguk. Kau telah lulus, nak, suara Syekh Mahmud terdengar. Kau adalah pewarisku. Jagalah masjid ini. Jagalah perjanjian ini. Jadilah jembatan antara dua alam. Rizky terbangun. Pagi telah tiba. Hatinya dipenuhi rasa damai dan ketenangan. Ia tahu, ia telah menemukan takdirnya. Ia tahu, ia telah menemukan tempatnya. Ia tidak lagi takut. Ia merasa kuat. Ia merasa siap. Ia adalah penjaga masjid tua itu. Matahari pagi menembus celah-celah jendela masjid, menerangi debu yang menari di udara. Rizky duduk bersila di depan mimbar, memegang tasbih tua Syekh Mahmud di tangannya. Ia menghabiskan sisa malam itu di ruang bawah tanah, membaca setiap kata dalam naskah kuno. Sekarang, setelah semua rahasia terungkap, ia merasa damai. Rasa takut yang dulu mencekamnya telah lenyap, digantikan oleh ketenangan dan sebuah tujuan baru. Ia menyadari, ia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan lamanya. Perjalanan ke kampung halaman hanyalah sebuah takdir yang membawanya ke tempat ini. Mobilnya yang mogok, pertemuannya dengan kakek penjaga, sholat berjamaah yang aneh, dan semua petunjuk yang ia ikuti, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang telah digariskan untuknya. Rizky bangkit, menyimpan kembali naskah dan tasbih itu di dalam peti. Ia membersihkan debu dari lantai dan menata kembali papan-papan kayu di bawah mimbar. Ketika ia keluar dari ruang bawah tanah,
Ia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya telah terangkat. Ia adalah penjaga baru masjid ini, seorang pewaris yang dipilih oleh Syekh Mahmud dan jin-jin muslim yang saleh. Ia menghabiskan sisa pagi itu membersihkan masjid. Ia menyapu lantai yang kotor, membersihkan sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan, dan memotong ilalang yang tumbuh subur di halaman. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tulus. Ia tidak merasa lelah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Ketika ia sedang memotong ilalang di halaman, ia melihat bayangan putih yang melintas dengan cepat di sudut matanya. Ia tidak terkejut. Ia tahu, mereka ada di sana, mengawasi dan membantunya. Siang hari, Rizky pergi ke desa terdekat. Ia menjual beberapa barang berharga di mobilnya untuk mendapatkan uang. Ia membeli peralatan kebersihan, cat, dan beberapa karpet baru untuk masjid. Ia juga membeli bahan makanan. Ia tahu, ia akan tinggal di sini. Ketika ia kembali ke masjid, Pak Mamat, kakek yang ia temui kemarin, sudah menunggunya di depan. Pak Mamat terkejut melihat Rizky membawa begitu banyak barang. "Nak, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu kembali ke sini?" tanyanya. Rizky tersenyum. "Saya akan tinggal di sini, Pak. Saya akan menjaga masjid ini," jawabnya mantap. Pak Mamat menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. "Tapi, Nak, tempat ini sudah lama kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sini," ucapnya, suaranya penuh kekhawatiran. "Saya tahu, Pak," jawab Rizky. "Tapi saya tidak takut. Saya di sini karena saya tahu saya harus di sini." Rizky menceritakan sebagian kecil dari kisahnya kepada Pak Mamat. Ia menceritakan bagaimana ia sholat di sana dan bagaimana ia menemukan sebuah misi baru. Pak Mamat mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca. Ia percaya. Ia tahu, Syekh Mahmud telah menunggu seorang pewaris. Ia melihat sesuatu dalam diri Rizky yang mengingatkannya pada Syekh Mahmud muda. "Kalau begitu, Nak," kata Pak Mamat, "kami, warga desa, akan membantumu. Kami akan membantumu menjaga masjid ini. Syekh Mahmud telah berbuat banyak untuk kami. Ini adalah cara kami membalas kebaikannya." Rizky terharu. Ia tidak menyangka akan mendapatkan dukungan dari warga desa. Mereka yang dulu tampak takut, kini menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia tahu, ia tidak akan sendirian. Rizky memulai renovasi masjid. Ia mengecat ulang dinding yang kusam, memperbaiki atap yang bocor, dan menata kembali halaman masjid. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan duduk di dalam masjid, memegang tasbih Syekh Mahmud, dan memejamkan mata. Ia bisa merasakan energi spiritual yang mengalir. Ia bisa merasakan kehadiran para jin-jin muslim. Mereka tidak berbicara, tetapi ia bisa merasakan dukungan mereka. Sore itu, menjelang maghrib, warga desa datang ke masjid. Mereka membawa makanan dan minuman. Mereka duduk di teras masjid, mengobrol dan tertawa. Masjid yang dulunya sunyi dan menyeramkan, kini hidup kembali. Azan maghrib berkumandang, Rizky mengumandangkan azan dengan suara merdu. Ia sholat berjamaah dengan warga desa, dan saat ia sujud, ia melihat bayangan-bayangan putih di sudut matanya. Kali ini, ia tidak terkejut. Ia tahu, mereka ada di sana, sholat di barisan belakang, sama-sama bersujud kepada Allah. Bulan-bulan berlalu. Masjid tua itu kini menjadi pusat kegiatan di desa. Rizky, yang dulunya seorang musafir yang tersesat, kini menjadi seorang tokoh yang dihormati. Ia bukan hanya penjaga masjid, tetapi juga seorang guru spiritual. Ia mengajar anak-anak desa mengaji, memberikan nasihat, dan menjadi tempat curhat bagi banyak orang. Suatu malam, saat ia sedang sholat tahajud sendirian di dalam masjid, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Bukan hawa dingin yang menakutkan, melainkan hawa dingin yang menenangkan. Ia mengucap salam, lalu membuka matanya. Di depannya,
berdiri seorang pria berjubah putih, transparan, dengan wajah yang teduh. Rizki tahu, itu adalah salah satu dari jin-jin muslim yang ia temui saat pertama kali datang. "Assalamualaikum, Rizki," suara pria itu terdengar. "Waalaikumsalam," jawab Rizki. "Ada yang bisa saya bantu?" "Kami datang untuk menyampaikan terima kasih," kata pria itu. "Kamu telah menjaga amanah Syekh Mahmud dengan baik. Kamu telah membawa kembali kehidupan ke masjid ini." Rizki tersenyum. "Ini adalah takdir saya. Saya hanya menjalankan tugas saya." "Kami sangat senang. Kami bisa beribadah dengan tenang di sini," kata pria itu. "Kami akan selalu membantumu. Jangan pernah takut. Kami adalah saudaramu." Pria itu memudar, menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Rizki terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa telah menemukan keluarga barunya. Rizki melanjutkan hidupnya di masjid itu. Ia sering sholat berjamaah, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan para jin-jin muslim. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, ia bisa mendengar bisikan-bisikan mereka yang mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia tidak lagi merasa takut, melainkan merasa damai. Di malam hari, saat ia sedang membaca buku harian Syekh Mahmud, ia membaca sebuah kalimat terakhir yang tertulis di halaman terakhir. "Kepada pewarisku, jangan pernah ragu. Jadilah jembatan antara dua alam. Jagalah masjid ini, dan jagalah perjanjian suci ini. Karena disinilah, kita, manusia dan jin, bersatu dalam satu tujuan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rizki menutup buku itu. Ia tersenyum. Ia telah menemukan makna hidupnya. Ia telah menemukan takdirnya. Ia tidak lagi menjadi musafir yang tersesat, tetapi menjadi seorang penjaga, seorang pewaris, dan seorang yang diberkahi.